wabarakatuh. Sakit, pejuang Allah semuanya ini. Langsung saja terkait dengan memandikan jenazah. Tadi kalau jenazah dalam posisi, anggaplah ini bukan di tempat pemandian. Tadi kan kaitannya ada pertanyaan dari dulu. Kalau ngaku, nah ini masih di tempat sana misalkan, ini anggap aja belum di pemandian ya. Tangannya dipapang begini, kawannya meninggal. Makanya cara melepaskannya adalah sendi. Sendinya ditekan. Ini baru tangan kiri bukan satu, tangan satu dorong. Ya. Ketika ini udah bisa begini, ini kan masih kaku. Karena tadi kita tetap ini ditekan urat besar ini, keteknya ini ada pasti kaku banget sini. Kita tekan ini, lalu didorong pelan-pelan. Begitu juga sebaliknya. Ketika misalkan posisinya begini kan kaku, mau dimandiin misalkan, tetap ini ditekan urat besarnya, terus dalam. Mayoritas jenazah itu pasti dekung namanya. Makanya ini sendi-sendi jari ini yang ditekan. Misalkan sini tekan sampai ditarik pelan-pelan. Sini tarik lagi, tarik. Nanti ketika sudah berfungsi begini, dia akan kayak seperti biasa. Karena orang sakaratul maut kan ngeden. Katanya begitu. Kalaupun kadang-kadang bisa kepin begini, karena saat nyedekapin juga tangannya masih posisi betul, kan bagusnya dia nempel. Yang pakai sendinya, ya, sendi yang diutamakan. Kalau memandikan, ini diluruskan aja dulu. Tadi kan begini ya, biasanya. Nah, makanya diluruskan dulu. Sini ditarik dulu. Nah, ini kalau pun mau diinapkan semalaman, ketika sudah kita lemaskan, dia nggak akan kaku lagi. Kaku cuma sekali. Saat 2 jam, mulai 2 jam dari wafatnya seseorang, dia mengalami kaku. Tapi kalau misalkan kita udah lemasin lagi, nggak akan kaku lagi. Nah, setelah ini jenazah tadi kan pasti ada kotorannya, air seni misalkan, bersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu, jangan dikosong dari depan, di atas sudah boleh, tapi lebih abang selangnya dimasukin di sini, bersihin, ya, kubur-kuburnya, jalur depan, jalur belakang, kalau sudah baru niat mandikan jenazah. Niatnya adalah mandi besar. Kalau itu yusra lirafil hadasil akbari hadzal mayyiti fardlillahi ta'ala. Kenapa? Kita nggak tahu jenazahnya ini punya hadas atau tidak, maksudnya dalam keadaan junub atau tidak, kita kan nggak tahu. Makanya kita borong aja, niatnya mandi wajib. Ya, karena kita nggak tahu. Ya kecuali misalkan istrinya ngomong lagi, Ustaz, ini semalam aku sadar sama saya betul super mandi, tapi dulu wafat. Nah, tolong mandikan wajib. Ini kayaknya nggak berarti mati kan? Tapi kedengeran kan? Kedengeran Pak. Cuman itu apa? Kurang musiknya, rekamnya kurang. Ya sambil nunggu, sambil ngomong nggak apa-apa kan? Nah, jadi setelah ini mulai dari tempat wudhunya. Wudhunya kan biasa muka dulu kan. Kan kita udah suci. Sama kayak kita wudhu aja, kita habis kencing atau apa kan istinja dulu ya. Udah suci katakanlah. Suci dari hadas kecil adinya baru diniatin tadi, terus dari muka ke tangan. Usahakan dari amil itu sebelah kanan, tapi yang ngikutin situasi aja atau tepat. Kalau tempatnya misalkan mepet tembok yang sebelah kanan, misalkan di kesana itu saya udah di sebelah sana juga. Karena untuk mengingat posisi aja. Satu. Ya. Kata Rasul, mulailah suruh mandiin kan, adalah mulailah dari tempat wudhunya. Makanya ini dipahami. Mulailah dari tempat wudhunya dipahami dengan wudhu dulu. Ya, makanya di satu wilayah ada yang wudhunya 2 kali, di awal sama di akhir. Tapi yang umum itu biasanya di akhir saja. Tetapi kalau memandikan jenazah, mengikuti sunnah Rasul, mulai dari tempat wudhunya, artinya nggak dari kaki dulu. Kalau tempat wudhu awalnya apa? Muka kan? Artinya muka. Bukan niat wudhu ini, ya kan?
niat mandi jenazah tadi, tapi kan mulai dari tempat wudhu terus tangan kanan. Karena dalam Rasul tadi kan nggak dijelasin secara spesifik. Cuman mulai dari tempat-tempat wudhu, berarti kan buka tangan kanan, ya. Terus sampai mirfaqain sampai 2 siku. Terus abdominal atas udunain, ya, telinga dua-duanya. Baru rijlain, ya. Sampai ini kan, sampai mata kakinya. Barulah disiram semua. Dibasahin semua. Dari atas ke bawah. Ada juga kan siram jangan dari bawah. Nggak ada larangan. Tapi etikanya kan memang dari atas ke bawah. Kalau misalkan dari bawah juga nggak apa-apa. Tapi masalah bolehnya boleh, tapi nggak sunnah kalau dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Sama kayak kita memberikan penghormatan itu. Rasul itu ketika ada orang Yahudi meninggal gitu, tadinya duduk sebagai penghormatan, Rasulullah kan berdiri. Begitu juga memasukkan ke liang lahat itu sunnahnya kepala duluan disodorin kayak makam-makam di Timur Tengah. Karena kan makamnya nggak dari samping, kalau kita kan dari samping. Boleh nggak? Ya boleh. Kalau pertanyaannya boleh nggak? Nah, kalau ngikutin sunnah ya itu. Makanya kalau jemaah haji umroh itu maksudnya misalnya kan udah berlubang-lubang lah. Cuman kelihatannya dibuka kan di atasnya doang. Kalau untuk jemaah haji umroh nanti setelahnya disodorin, biasanya di dalam malah cuma sendirian, ada orang Arab. Jarang orang kuat. Coba lihat di YouTube. Dia sendiri, begini langsung kuat gitu. Ya, karena nanti ketika ada meninggal lagi udah tinggal pulang, diambil, nggak usah ganti lagi. Itu kan modelnya kayak solokan gitu, pakai tutup, diambil 2 biji, misalkan tutupnya, pasirnya dibuangin, disodorin kepala duluan, udah dikubur, masukin lagi, diburu lagi, kelihatannya seperti itu. Padahal belum dah ya, dan tutup. Jadi setelah ini udah basah semua, karena ini auratnya laki kan mabaina surah waruba antara pusat dan lutut, ya udah dibuka segini sampai segini. Nah caranya bagaimana? Untuk hitungan ganjilnya, ini udah basah semua, kalau belum basah dibasahin dulu, terus sampo, biasanya sampo dulu istrinya atau anaknya, sampo, sabun, udah rata, diguyur pakai air mutlak, pakai air selang tadi. Hitunglah 1. Kalau itu kan udah dibilas ya. Setelah jangan kau sambil nyabunin, guyurin terus, dan hitungnya susah, ya kan? Iya, kapan itu 1, kapan itu 2. Nah setelah udah dibilas, udah lagi disambunin lagi ke sini. Dan sampai termasuk kuku kalau ada ini. Dan kalau kita ikutin sunnah juga nggak harus dipotong, kalau ada penyimpan yang kotorannya aja dibuang. Ya, kotorannya. Terus yang belum kita makan tapi ini penting. Biasanya orang yang membawa alat dari rumah sakit, katakanlah jantung atau apa kan kadang-kadang dimasukin alat, tapi ketika meninggal nggak dicabut. Rata-rata dokter itu kata saya itu nggak mau jawab. Karena yang bisa masukin kan dia, harusnya yang nyabut dia. Bila meninggal dipotong aja di sini, kasih deh. Bila kita mau mandiin kan itu masih normal. Biasanya saya juga nggak nyabut, karena itu bukan tugas saya. Saya potong, saya ratai, karena biasanya agak lebih dari rumah sakit. Saya ratai, terus saya kasih kapas, saya kasih plaster lagi. Biarin itu. Karena itu alat, ada yang ke jantung, kelihatan di sini. Ya, entah bagaimana masukinnya. Kadang-kadang dari rumah sakit nggak mau nyebut dia, termasuk yang di leher. Itu gede soalnya itu di leher itu juga nggak dicabut ketika meninggal. Nah kita sebagai ahli jenazah ya, yang penting nggak keluarin cairan. Kita usahain gimana supaya nggak bisa. Ada pertanyaan? Gigi palsu. Nah gigi palsu kalau memungkinkan, kadang-kadang kalau udah kaku, yang khususnya itu ada juga ya yang gampang tapi rata-rata kalau untuk mulut susah dibuka. Nah, kalau ya gigi palsu kayak pen, kayak apa ya kan yang ada operasi pen itu ya, apa itu gigi palsu, gigi emas. Saya sebenarnya ngerti itu Pak Haji dari dulu. Belum pernah nemuin. Kalau nemuin saya ambil itu karena lebih. Kalau orang Betawi kayaknya atau orang Sunda enggak. Kalau orang Jawa di kampung itu kalau giginya ada kuning 1 itu masih standar. Kalau udah kuning semua itu kan lapisan doang.
Pada iya emas semua itu. Itu kan gampang sebenarnya dicongkel itu copot itu karena kalau lapisan luar tuh. Cuman ya itu tadi Mbak Eci, saya belum pernah nemuin. Tapi saya ngarepin itu. Ya kalau nemuin saya ambil itu. Ya saya belum pernah. Ya kalau gigi palsu yang biasa, ya biarin aja, nggak masalah. Ya. Buka. Ya nggak boleh. Yang orang tapi kalau nggak bisa diambil gimana? Ya biarin aja. Waktu hidup aja dia melanggar larangan. Kalau pas hidup kan dia pesen kalau sebelum kayak dikubur dicabut itu gimana kalau sebelum meninggal? Ya kalau bisa. Ya kalau bisa iya diambil. Nah, Diambil. iya wasiat itu diambil. Lagian, ya, kita bagi sekarang ini kita sekaya apapun janganlah. Kan karena Rasul pernah bawa dua barang, sutra sama emas kan. Ini kan haram buat laki-laki, ya kan? Tapi halal buat perempuan. Nah waktu hidupnya aja dia kenapa udah tahu dipakai, ya artinya ya misalkan gambarannya tadi, nah ini nggak bisa diambil kan dosa bawa harta itu maksud. Dan salahnya dia sendiri, ya kan? Gambarannya begitu aja. Tetapi yang jelas saya udah ribuan jenazah belum pernah nemuin gigi palsu pakai emas. Yang saya tahu waktu saya kecil orang kampung saya itu kalau orang kaya biasanya asam pringis itu kuning semua giginya. Kalau orang Betawi belum pernah lihat waktu hidup gini terus ketawa senyum gitu terus ada kuningnya nggak ada? Ada yang pernah lihat? Ada. Ada. Orang Betawi ada. Kalau saya Sudah ada sudah. Oh, kalau Jawa ada ini biru orang Kudus. Banyak kan orang kampung dulu. Tapi orang Kudus kan kalau bukan orang tua nggak ada yang pakai gitu. Karena itu menunjukkan identitas sosial. Jadi kalau ada satu berarti kayaknya masih biasa lah. Tapi kalau pingis atas bawah udah kuning semua berarti kaya dia. Karena itu kan mahal. Ya. Kenapa kok orang dulu pakai? Karena mungkin belum tahu kalau itu di mungkin kita kan muslim aja. Ya kalau udah tahu ngapain dipakai? Buktinya sekarang orang-orang sekarang nggak ada pakai. Jadi kan tahu kan? Ada pertanyaan? Kalau ada pen, Iya. Iya betul tadi Pak Eci sama kayak di palsu. Tadi pen ini kan adanya di dalam. Kita nggak bisa ngambil, nggak boleh. Nggak usah. Apa yang dibawa oleh orang yang meninggal ya itu boleh dibawa. Kalaupun itu wasiat ya Pak ya, Hah? misalkan gigi palsu wasiat disuruh pas gitu, pas gitu. Wasiat kalau seandainya ya, kalau ahli waris kan dapat wasiat seperti itu, pas wasiat harus wasiat copot aja, jangan nungguin udah meninggal. Karena kalau mulut itu yang saya tahu apalagi maaf orang yang berdiri itu kalau menurut prediksi saya sebenarnya udah hampir putus itu apa gigi apa dan karena pasti pelet dan gigi itu mau dicongkel pakai obeng juga nggak bisa. Nah itu untuk mensiasatinya tapi nggak kayak di sinetron sampai meletnya panjang gitu enggak. Tapi mendel tetap. Dan ini kelihatan banget, genting banget. Dan itu mau diakali maksudnya kalau bisa kan saya dorong ke dalam gitu nggak bisa. Ya. Jadi yang susah dilunakkan atau dilemaskan itu memang mulut. Kecuali yang maaf yang udah sepuh yang ngomong tadi kadang-kadang melepaskan yang jadi tadinya itu kena air jadi tambah lama malah mana makanya karena kan udah ada giginya dua-duanya makanya ketika ada Imam Mahdi nanti caranya akan saya ajar ya itu juga kalau ada luka bersih luka ada baru-barunya buka dulu ya. Buka setelah itu ya dibalut lagi karena kan ada luka kayak diabetes misalnya ya supaya sampai dalam kena ini. kalau untuk pemandian apakah ada aturan ditutupin gitu atau buka aja? Yang harus auratnya sama. Auratnya orang yang hidup sama yang meninggal itu sama. Jadi harus ditutup. Nah harus ditutup. Ya. Ini kan auratnya laki sendiri sampai Rasulullah. Kalau perempuan semua ditutup. Harus jangan lihat apalagi kita ambil jenazah kan bukan makam. Ya, harus ditutup. Udah biarin aja. Kita nggak bisa merubah. Kita sebagai pemandi jenazah jangan merubah. Katakanlah itu melanggar syariat. Nah itu hidupnya aja dia yang melanggar sendiri ya. Sama kayak kita contoh ini. Hukum dunia ini.
kita nikah siri karena keburu hamil misalnya. Terus giliran anu kan perlu isbat nikah ke pengadilan. Pengadilan kan mencari keadilan, nanti dibalikin sama hakim. Dulu aja kamu langgar hukum, ngapain kamu nyari ke pengadilan? Nah begitu. Biasanya itu hukum nggak bisa dikelah. Artinya sama kayak ini, kan boleh mewarnai rambut kecuali hitam. Makanya orang ada kadang jenggotnya di kayak pink-pink ya kan, atau ini. Tapi kalau itu niatnya ngikutin sunnah, kalau niatnya buat gaya-gayaan ya enggak ya. Ya makanya lebih baik nggak usah lah. Kalau yang berubah nggak apa-apa. Nah, atau juga nggak harus dihilangin ya. Biarin aja apa adanya. Itu udah konsekuensi almarhum. Iya, bukan tanggung jawab kita ya. Kita hanya saya juga pernah memandikan jenazah sampai ke Jakarta Pusat di Jalan Bunda situ, Jalan Bunda situ. Preman kayaknya, seluruh badannya, semua kaki, semua badan patah semua. Jadi kan saya nanganin satu ternyata dia berlalang waktu itu. Ada 3 yang jenazah yang meninggal. Tapi ternyata ustadznya mungkin mau mandiin ngapain nyolatin terus pulang, nggak ada yang ngasih. Jadi saya habis ngelakuin jenazah yang saya urusin, diparanin lagi yang satu. Ustadz kalau ini doain sana. Selesai sana diparanin yang jauh lagi. Dan saya itu dalam hati saya ini jenazahnya gimana sih nggak tanggung jawab, nggak sampai selesai. Ada seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Istilahnya semampunya saja. Katakanlah mandirinya aja kan kalau saya akalin tadi, enggak saya gosokin pakai sabun cair, sabun cair saya campur sama air. Nah, emang enggak mensucikan, itu hanya membersihkan. Nah, kan sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang halal, atau sesuatu yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci kan enggak mensucikan. Tapi buat buyur, udah campur air, katakanlah airnya putih gitu, boleh aja supaya gitu. Karena kan gosok kalau yang berat itu enggak rontok semua itu. Maksudnya ini, makanya misalnya. Ya makanya gini aja, beli colek semampunya. Kalau kita giniin ya, hampir semua bisa. Karena kalau buka semua. Bahkan kadang-kadang nggak bisa disedekahkan. Kalau sudah buka sekarang begini nih, nggak bakalan bisa diginiin. Orang yang nggak bengkak aja, kalau yang kebangetan gendut, tangannya nggak nyukupin sama perutnya. Ketika udah saya mesin, diginiin balik lagi, nyampe ya. Turun maksudnya, karena kan tinggal ini. Kecuali yang standar, ketika sejatuh tangan gini udah nempel di bawah. Ya, kalau kita udah dilemesin tadi, kalau yang begini pasti lepas ya. Enggak, cara ngikatnya enggak kayak dari rumah sakit, enggak. Ngikatnya pakai kapas saja. Nanti pas merangkakin yang tadi ada. Nah, caranya di sini ya. Membersihkan kotoran. Ya, Ustaz, kalau itu yang ditambun utara tadi kan mau mandi, nah saya kan menentukan harga. Itu hukumnya gimana? Ya enggak boleh. Nggak dapat pahala kan? Iya. Ya dapatnya itu tadi bayaran doang. Insya Allah nggak ada pahalanya. Ya sah, kalau ininya sah, tapi yang nggak sah kan cara itu. Karena itu membebani. Kenapa di Tambun Utara itu mengadai itu? Karena prihatin dengan kondisi ada tukang ini kayaknya meras, dijadikan kesempatan ya. Ya. Mau bayar 3 juta ya udah, kalau enggak ya saya nggak mau misalkan, terus nggak ada yang lain kan kasihan. Akhirnya mau tapi terpaksa. Sakit saya, jadi itu mengurus di klaster situ. Di sini itu mahal banget. Ya, kita mah ini ya artinya kalau kita orientasinya bukan duit, berapapun kita dapat, bahkan sekedar contoh saja. Kalau saya udah terima, tahu-tahu saya lihat kok ini kondisi rumahnya segala macam, saya terima dulu. Terus ini tolong dibuat kebutuhan selanjutnya, karena dia bertimbal balik dari pihak rumah niatnya sedekah dapat pahala, saya niat sedekah dapat pahala, jangan ditolak, jangan nggak usah. Jadi berarti kita nggak dapat pahalanya kalau kita terima dulu, kita bantuin kan ini. Nah sebenarnya yang bagus. Dan insya Allah meskipun saya ngurusin jenazah segala macam, katakanlah kerjaan saya serabutan nggak ada yang gaji bulanan gitu.
tapi berkah dengan nilai ta'ala. Ya, jadi kalau kita niatnya karena Allah, nanti Allah kasih berkah. Karena kalau berkah kan nggak harus banyak. Banyak juga kalau nggak berkah mah habis ya ketahuan udah berapa. Ya. Satu Rajab, ya, bisa dilanjutkan tekniknya Pak Yai. Nah, Ya udah. Lalu itu nanti Ya, sambil di dalam. tadi membersihkan ini kotoran. nah kotoran tadi kalau ngikutin fikih kan di atas didudukan. Tapi kadang-kadang kalau orangnya gemuk atau badannya terlalu laku didudukin nggak bisa, dia malah ikut berdiri orangnya. Nggak harus seperti itu. Tapi ini direndahkan, bisa direndahkan, kemudian sampai dilusin lah. Yang mabdon ini kalau orang di sini kan dilusin pelan-pelan. Perut gemuk tadi kan ada dua. Kalau gemuknya karena lambung, itu nanti gasnya akan keluar kalau kita tekan. Bersuara, gitu. Baunya wangi banget sebenarnya ya kan. Ada kan? Kadang-kadang dari mulut juga keluar, dari sini keluar, dua-duanya keluar. Bisa kempes kalau karena penyakit lambung, tapi kalau perutnya gendut-gendut permanen nggak bisa, nggak usah tekan itu. Tekan pelan-pelan aja, kita kan bisa lakukan. Kita misalkan bisa lakukan. Nah, kita pertolongan kan berasa ya kotoran, kan? Masukin lah. Jangankan kalau satu dua tiga udah masuk, terus gitu begitu dia nggak usah dorong, empuk. Jadi nggak ada pengalaman sama sekali. Minimal dua. Sepanjangnya ini aja kita tarik. Yang kelang juga kita tarik keluarin. Apalagi yang encer itu kan gampang. Tapi banyak kan orang yang meninggal itu encer banyakan, karena biasanya yang sakit perut dan sebagainya itu baru mau diangkat, mau dimandiin udah pada jatuh, ya sampai bersih. Kalau kita karena encer, karena mungkin semuanya ini di dalam perut encer, misalkan sakit di dalam, jadi kita punya inisiatif, punya feeling, coba aja pakai. Tapi kalau yang di ujung duburnya yang kita keluarin itu kelam, nggak usah ditutup, karena nggak bakalan keluar itu. Orang kita tarik aja susah, kalau yang kelam keras banget, kayak panas dalam ya. Bisa dipahami? Apanya? Iya, kalau misalkan sebelum ini, katakanlah kita anggap udah bersih dah ini, tapi khawatir keluar, tutup dulu, baru nanti kita butuhkan pengatur. Ya. Wudhu itu juga kan ada ulama mengatakan kalau udah dimandiin wajib ya nggak usah diwudhu lagi juga nggak apa-apa. Ya, iya. Kalau ini sebelum diterakin tadi kan dimiringi. Nah, dimiringin itu bisa 2 kali kanan kiri. Ya, mau ke kanan dulu boleh, ke kiri dulu. Tapi kan kalau ngikutin sunnah kan mendahulukan yang kanan. Ya artinya dari sana miring. Ya maksudnya gimana? Dari sini tinggal dirinya tahan aja gitu. Nggak usah terlalu miring banget. Yang penting bagian kiri bisa. Nah, habis itu yang sebelah sana narik sini. Jadi misalkan saya di sini, saya ngabu bersih. Begitu aja. Ada? Ya, ini dulu satu. Yang mana dulu ini? Ya. Apa nih? Talqin waktu makamin apa waktu di ini? Niat wajib. Kalau niat kan segala sesuatu kan dikulirin nawa, tergantung niatnya. Jadi segala sesuatu itu harus ada niat. Ya. Kalau nggak ada niatnya ya salah. Kenapa kok niatnya nawaitu ghusla rafi hadasin akbari? Karena kita nggak tahu apakah jenazahnya ini punya hadas besar atau tidak. Makanya kita pakai hadas besar. Karena kalau hadas besar yang kecil-kecil pasti hilang. Nah seperti itu. Kita ini kalau anak kecil ya nggak usah pakai nawaitu ghusla rafi hadasin akbari, namanya bayi kan belum balik kan? Ya istilahnya kalau kita sudah balik sampai dewasa pasti punya hadas besar kan? Belum punya istri misalkan. Nah, tapi kan kalau dia ikhtilam lebih basah, apakah dia udah mandi junub atau belum, atau mandi wajib belum, kita nggak tahu. Makanya itu adalah nggak ada ajarannya seperti itu disuruh mandi gitu. Tetapi karena kita ini nggak tahu dia ini punya hadas atau besar atau tidak, makanya lebih baik itu sebagai strategi untuk mensiasati. Bisa dipahami?
Terus Kalau kain kapan itu mesti di warna putih ya Pak? sunahnya warna putih. Dan umumnya yang disebut kain kafan pasti putih. Tapi artinya kalau ngafalin kain kafan nggak ada kehabisan misalkan kalau pakai ini boleh. Ini kan pakai kain Jawa, ya, kain jaret ya, boleh. Karena fungsi sebenarnya adalah menutup. Pernah di zaman sahabat itu ada saking miskinnya, kain cuma sebentar tapi nggak menutupi semua tubuh. Ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Kemudian Rasul menyuruh tutup kepalanya dari kelihatan kakinya. Tapi kaki kan bukan aurat. Ini ada hadisnya. Ini artinya fungsinya yang penting auratnya tertutup. Ya. Malam dulu dengan itu harus terakhir. Apanya? Kan kalau saya ini nyiram pakai kartu barus, ini kan dilapis kain itu bersih. Nyiram sudah jawab itu kan kotor. Nah, kalau misalkan bunga juga, timbul juga. Biasanya kan langsung diambil ganti. Nah, kan tapi sudah beli. Ya boleh aja tapi harus dibersihin. Kalau kita ngikutin standar yang bagus itu, ya disiram dulu pakai apa? Karbon apa? Kan pada ngambil di sini. Ini dibersihin lagi baru diwudukan. Kalau saya lah ya, kenapa? Karena yang dihitung itu kan bilasan, sama kayak ketika kita mencuci pakaian. Zaman sekarang kan modern pakai mesin air. Itu kan nggak standar syariat itu. Airnya mau kolil, ya kan? Standar syariat itu harus pakaian dulu baru air. Kalau mesin cuci itu biasanya air dulu baru pakaian. Nah kalau air kejatuhan najis jadi mutan najis semua. Makanya kan biarinlah salah awalnya. Tapi kalau saya ngajar fikih gitu saya sampaikan wajib dibilas. Maksudnya dibilas habis dari mesin cuci wajib di air keran, kocoran. Nah, karena yang dihitung nilainya adalah bilasannya. Khairul umur khawatimuha, sebaik-baik perkara adalah endingnya yang terakhir. Ini kaitannya dalil tentang husnul khotimah atau sulul khotimah kalau orang udah meninggal. Tetapi itu bisa diterapkan dalam hal hitungan itu yang di akhirnya tadi. Meskipun itu udah wangi, udah pakai wangi, tapi kalau udah dibilas cucian di apa? Ya jujur, kalau kita mampu, ya kan, meskipun kita mampu yang bagus ya. Jangan di laundry sih. Kalau menurut saya, kita kan nggak tahu laundry itu kan umum. Masyarakat apa, ya, Muslim terima semua karena dia pikirannya adalah usaha. Kita nggak tahu bagaimana cara nyucinya. Pakai anak kecil, orang tua, campur aduk, ya. Terus dia kan standar wangi, bukan standar suci. Lebih baik mendingan ajarin pembantu kita atau istri kita. Saya aja, contoh ini sekedar contoh aja istri saya, pakaian anak yang kecil, jangan punya anak kecil masih 5 tahun, bisa jangan campur sama pakaian kita. Kalau pakaian kita paling kotoran debu, keringat, nggak najis. Tapi kalau anak kecil, udah saya pastikan kena najis. Apalagi anak laki kencing, meskipun saya ajarin cebok, tapi kan dia posisi kencingnya berdiri, ya kan? Itu pasti najis, makanya nggak boleh. Atau boleh dicampur, tapi bersihin dulu. Nanti kalau udah baru boleh dicampur. Ya. Bisa dijelasin lagi bilangan yang dimaksud nyiram dari awal itu terhitung atau pagi akhir itu? Ya. Ikutin sunnah adalah ganjil, ya. Tapi kalaupun ganap atau gimana juga nggak apa-apa. Pengertiannya kalau ikutin sunnah Rasul itu kan dapat pahala ngikutin sunnah juga. Di samping ini. Contohnya kita sabunin semua, udah selesai, dibilas. Dihitung 1, ya, sabunin semua, bareng-bareng. Kadang-kadang kan orang nanti di sini diguyur terus nanti pindah lagi diguyur dan hitung 1, 2, 3-nya gimana kalau dibarengin? Iya susah. Hitung 1, 2, 3-nya itu Dari atas ke bawah. Iya satu badan lah. Soalnya Ya. kadang ada 3, 4 gayung tuh baik. Lah iya makanya yang itu sebenarnya kita kan orang begitu kan karena nggak tahu. Jadi kalau saya ini jangan begitu, sabunin dulu nanti barulah guyurnya bareng-bareng. Jadi ketika udah disabun semua, diguyur pakai bilasan itu yang dinilai, hitung 1. Guyurin apa
apa sabunin lagi, dah diguyur lagi pakai air mutlak, dua, begitu. Itu hitungannya. Ada juga kita lagi nyabunin udah airnya diguyurin di atas saya, lagi hitungnya gimana itu? Saya ke bawah ngikutin, guyur terus, ya kan? Ya nggak bisa ngitungnya. Jadi untuk mensiasati ngitungnya seperti itu. Jadi bisa nggak, misalkan sebelum ada najis ini dimandikan, itu yang ada di sana kita jelasin fikihnya gitu nggak? Atau gimana? Pak? Kalau saya sudah jelasin, tapi nggak langsung saya kasih dalilnya, karena lama kalau begitu. Ini nggak begitu caranya, ya seperti ini loh. Sama kayak saya nyumpulin itu, saya kasih apa mau nalkin setelah mau ninggalin kuburan, saya kasih dalil kalau itu mah, saya jelasin seperti ini supaya orang mau ngikutin mau enggak itu paham. Kita ini kadang-kadang cuma larang tapi nggak kasih solusi, nggak jelasin. Kita nyuruh juga nggak jelasin. Alhamdulillah kalau saya apapun yang saya ini saya jelasin dia harus ini. Kenapa kayak tadi kalau gosokin jenazah jangan kayak gosokin buku pelan-pelan. Ya, itu dalilnya tadi meskipun apa bekas bubur-buburnya kan nggak sedang mandiin, ya. Rasulullah lagi lihat orang dari kubur, yang dari kubur nemuin tulang jenazah yang lebih dulu dipatahin. Maka Rasul mengucapkan mematahkan tulang orang yang meninggal itu sama seperti mematahkan tulang orang yang hidup itu sama seperti mematahkan tulang. Maksudnya Rasul melarang jangan patahin kalau nemu tulang di dalam itu. Sekali lagi Pak, kalau misalkan ternyata setelah kita kasih tahu ada satu kita bersihin masih ada aja keluarga yang nyiram dari atas ke bawah berkali-kali itu kita gimana? Nggak apa-apa, kita ngikutin aja. Sama seperti kita kan umumnya kalau ngikutin mazhab Syafi'i, oh kalau udah rapi istrinya jangan minum, karena mazhab Syafi'i suami istri itu kan membatalkan wudu, gitu kan. Tetapi itu kalau kita bicara furu'iyah tadi, fikih kan yang batal sebenarnya kan yang hidup, bukan yang meninggal. Terus, Pak Ustadz ini saya menyium lagi boleh nggak? Saya pengen masuk minum, cium aja nggak apa-apa. Ini kan kita memudahkan. Gak usah dikubur. Nah seperti itu ada loh. Ibu cukup ya doakan. Sebelum saya kafanin biasanya ibu ini kalau ada satu lihat ya ini khilafiyah ulama. Lebih baik ibu nyium sekarang sebelum saya membuka, nanti kalau sudah saya kafankan itu nggak bisa nyium. Ada yang mau. Tapi ada juga udah begitu, udah tinggal nutup mukanya doang masih tetap maksa mau nyium, udah silakan tidak apa-apa. Nah, ya kita ngikutin ini. Ya kalau mazhab Malik kan mubasyarah itu artinya kan hubungan suami istri. Kalau Syafi'i ikut kan mubasyarah itu bersentuhan bila akhirnya. Sebenarnya dalilnya sama, cuma cara memahaminya itu. Iya saling menghormati, makanya kita ikuti. Kita fleksibel. Diberi aja dulu, nanti ngafaninya kalau habis sholat ya, gitu aja. Nah, jam 1 aja. Nanti kan ada sholat juga. Nggak apa-apa kan? Ya. Karena Pak, iya ngafani di luar aja. Iya, sholat nanti. Bagus sih. Pulang ya. Udah. Demikian aja. Nanti kalau ada yang perlu ditanyain, nanti tanyain pasti. Nah, ini aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.